Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari dengan NIM 22040450232 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Yang pertama adalah pengertian keterampilan konseling. Keterampilan konseling adalah bentuk skill yang dimiliki konselor atau guru dalam menerapkan praktek-praktek konseling. Keterampilan dasar yang dimaksud di sini adalah keterampilan konseling sebagai salah satu kompetensi dasar guru bimbingan konseling di sekolah. Keterampilan tersebut merupakan kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap melakukan konseling individual. Keterampilan tersebut merupakan salah satu strategi di dalam melakukan wawancara dengan konseling. Untuk lebih berpengalaman dan menguasai konseling, maka ada strategi yang efektif yaitu dilakukan terlebih dahulu arena latihan konselor sejawat, kemudian diaplikasikan kepada konseling yang sebenarnya, menurut Carl Rogers. Selanjutnya, Rogers mengatakan bahwa konseling yang profesional sebaiknya harus mengalami seluk-beluk seperti konseling, sehingga konselor akan mendapatkan pengalaman yang berarti untuk peningkatan diri sebagai terapis. Selanjutnya, keterampilan komunikasi konseling. Yang pertama, penghampiran, kedua, empati, ketiga, refleksi, keempat, eksplorasi, 5, menangkap pesan utama, 6, bertanya membuka percakapan, 7, dorongan minimal, 8, interpretasi, dan 9, mengarahkan. Penghampiran atau attending. Penghampiran merupakan keterampilan dasar dalam setiap proses komunikasi yang bersifat dialogis sebagai pembukaan untuk memulai suatu komunikasi. Kedua, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati diawali dengan simpati, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Empati sangat erat kaitannya dengan attending. Secara umum, empati dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Ketiga, refleksi. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Keempat, eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Keterampilan ini penting karena dalam konseling terdapat klien yang menyimpan rahasia, menutup diri, dan diam seribu bahasa, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Melalui keterampilan ini akan memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Kelima, menangkap pesan utama. Sering terjadi klien sulit mengarahkan pembicaraan dan menekankan tentang pokok-pokok permasalahannya. Hal ini karena dia terlalu emosional atau memang kurang pengetahuan bagaimana memecahkan persoalan sendiri. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya upaya konselor agar inti pembicaraan klien bisa ditangkap dan dibahasakan dengan sederhana, serta mudah dimengerti oleh klien. Oleh karena itu, calon konselor perlu dilatih untuk menangkap pesan utama klien atau disebut juga dengan teknik paraphrasing. Keenam, bertanya membuka percakapan. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap konselor. Tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konselor mungkin tidak dipahami klien sehingga ia tidak bisa menjawab. Tanpa keterampilan ini, konselor juga akan mengalami kesulitan membuka sesi konseling. 7. Dorongan minimal. Klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Hal ini disebabkan rasa tertekan yang kuat. Untuk memudahkan emosi itu keluar, maka teknik memberi dorongan minimal dapat digunakan oleh konselor. Kedelapan, interpretasi. Keterampilan interpretasi merupakan upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori. Sifat-sifat subjektif tidak boleh dimasukkan ke dalam interpretasi. Untuk menentukan alternatif pilihan dalam mengambil keputusan, seorang klien sering kebingungan karena kurangnya rujukan atau referensi. Karena itu, konselor yang profesional harus menjadi rujukan klien.
9. Mengarahkan. Mengarahkan adalah kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Melalui keterampilan ini, konselor mengajak klien agar berbuat sesuatu atau mengarahkan agar berbuat sesuatu. Selanjutnya, komponen-komponen komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi konseling. Yang pertama, komunikasi verbal. Ada beberapa dimensi komunikasi verbal, yaitu bahasa, isi, volume, empasis, dan red. Sedangkan komunikasi nonverbal terdapat ekspresi wajah, gestur, dan kedekatan fisik. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi secara sederhana, konseling dapat diberikan rumusan yang sangat sederhana, yaitu wawancara atau percakapan dengan tujuan menolong menurut Dean Meyer dan Caldwell. Namun tidak boleh dilupakan bahwa konseling adalah teknik menolong yang kompleks, sehingga konselor harus memahami setiap keterampilan yang dilakukan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.